Shalom, selamat pagi saudara-saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam program renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya kepada setiap saudara-saudara semua adalah agar kita semua berada di dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita sama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita siapkan hati dan berdoa. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup, Allah yang penuh kuasa, yang mengasihi dan peduli kepada setiap kami. Kami mengucap syukur untuk pagi hari yang indah ini. Kami boleh bangun dengan kekuatan yang baru dan tubuh yang sehat. Semua itu adalah karena kemurahan-Mu. Karena kami percaya ya Bapa, Engkau menyediakan hal-hal yang baik, sesuai dengan rencana-Mu yang indah bagi setiap kami. Kami pada pagi hari ini ya Bapa, rindu untuk kembali mendengarkan akan sabda kebenaran firman-Mu. Jamahlah setiap hati kami ya Bapa, agar kami dapat mengerti dan taat pada setiap kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat perenungan kita pada pagi hari ini terdapat di dalam Yohanes 20 ayatnya yang ke-29. Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka aku percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak hal yang eksistensinya ada di dunia ini, tapi tidak dapat kita lihat. Misalnya, elemen di alam seperti udara, atau oksigen, karbon dioksida, hidrogen, helium, dan sebagainya. Kemudian ada juga yang namanya emosi atau perasaan, seperti perasaan cinta, perasaan kebencian, ketakutan, kebaikan, kecemburuan, ketulusan, atau kejujuran. Itu juga tidak bisa kita lihat, saudaraku. Selain itu ada juga sensasi panas ataupun dingin. Semua itu tidak dapat kita lihat, tapi ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita juga berhubungan dengan banyak hal yang tidak kelihatan namun ada. Misalnya saja, di era seperti ini ya, jaringan internet saudaraku, gelombang wifi, gelombang radio, sinyal bluetooth, sinyal handphone, dan banyak lagi saudaraku. Walaupun sepertinya tidak kelihatan, tapi kita percaya bahwa hal-hal itu ada. Bahkan tanpa perlu diperdebatkan lagi, kita sudah secara otomatis menyetujui keberadaannya. Seperti halnya berbagai hal yang ada di dunia ini, yang ada tapi tidak kelihatan. Iman kepada Tuhan pun juga demikian, saudaraku. Kita percaya Tuhan ada, walaupun tidak kelihatan. Ketidaknampakannya secara fisik tidak menjadi kesimpulan bahwa Ia tidak ada. Justru sebaliknya, Ia ada di dalam ketiadaan di penglihatan mata jasmani kita. Ia ada sepasti udara yang kita hirup, seperti angin yang semilir di tubuh kita. Di dalam Yohanes 20 ayat yang ke-29 tadi berkata ya, kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Saudaraku, setelah kebangkitan Tuhan Yesus dari kematiannya, ada seorang muridnya yaitu Thomas, saudara. Salah satu dari ke-12 murid Tuhan Yesus yang belum melihat Tuhan Yesus secara langsung, maksudnya begitu. Ketika murid-murid yang lain memberitahukan kepada Thomas bahwa mereka telah melihat Tuhan, Thomas menunjukkan keraguan-raguannya dan menyatakan bahwa ia hanya akan percaya jika ia melihat Tuhan Yesus dengan mata kepalanya sendiri. Beberapa hari kemudian, saudaraku, Tuhan Yesus tiba-tiba muncul di hadapan Thomas dan para murid yang berkumpul pada saat itu. Ia memanggil Thomas dan mengundangnya untuk menyentuh langsung pada luka Tuhan Yesus yang disebabkan oleh penyaliban, saudaraku. Thomas yang sebelumnya penuh dengan keraguan-raguan menjadi saksi langsung kehadiran Yesus yang hidup, saudaraku. Hingga Thomas pun berkata, "Tuhanku dan Allahku." Dalam momen itu Tuhan berkata kepada Thomas, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jarak eksistensi kita saat ini dengan pribadi manusia Kristus dalam sejarah terpaut jarak yang cukup jauh.
yaitu 2000 tahun lebih, saudaraku. Secara jasmani, kita tidak pernah melihat Tuhan Yesus. Tapi secara iman, kita percaya kepadanya bahwa Ia ada dan Ia saat ini bertahta di surga. Dan juga sekaligus ada bersama dengan kita saat ini, menyertai kita sampai pada akhir zaman melalui pribadi Roh Kudus-Nya. Ia adalah Immanuel, hadir bersama, hadir menyertai, beserta kita di dalam kondisi seperti saat ini, saudaraku. Kita termasuk orang-orang yang disebut berbahagia oleh Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita berbahagia sebab Tuhan sendiri mengatakan, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Ayat firman Tuhan ini ditunjukkan bagi kita semua yang hidup pada saat ini, yang tidak melihatnya secara mata jasmani, tapi kita percaya kepadanya. Inilah yang disebut dengan iman, saudaraku. Sebab iman adalah bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, marilah kita sama-sama belajar untuk meresponi ayat firman Tuhan ini. Biarlah kita menjadi pribadi-pribadi yang percaya walaupun tidak melihat. Jangan meragukan keberadaan Tuhan dan jangan meragukan janji-janjinya. Dia ada dan selalu hadir bersama dengan kita. Marilah kita sama-sama melangkah di dalam iman, bukan dengan penglihatan. Karena apa yang tidak kelihatan sesungguhnya merupakan realita yang sangat nyata. Mari bertumbuh di dalam iman kita, mempercayai Tuhan Yesus dengan sepenuh hati dan hidup di dalam keberkatan, sukacita, dan kebahagiaan yang diberikan oleh Tuhan melalui kehadirannya yang nyata di dalam hidup kita. Marilah kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang telah kami dengar pada pagi hari ini. Kami telah disadarkan kembali bahwa Engkau sungguh hadir di dalam hidup kami. Engkau nyata, walaupun kami tidak melihat Engkau. Engkau senantiasa bersama-sama setiap kami. Walaupun secara lahiriah, secara jasmani kami tidak dapat melihat-Mu dengan mata jasmani kami. Tetapi kami mau percaya kepada-Mu ya Bapa. Engkau senantiasa bersama setiap kami. Sebab Engkau Allah Immanuel yang senantiasa menyertai kami pada sampai akhir zaman. Terima kasih ya Bapa untuk firman-Mu yang telah memberikan kami kekuatan dan sukacita. Kami adalah orang-orang yang berbahagia sebagaimana yang Tuhan sudah katakan. Tolonglah setiap kami ya Bapa, kuatkan iman kami ya Roh Kudus, supaya kami melangkah dengan penuh sukacita dan semangat di dalam iman percaya kami yang sungguh kepada-Mu. Terima kasih ya Tuhan, berkatilah kami sepanjang hari ini di dalam segala aktivitas kami. Pimpin kami dan berikan kami hikmat untuk mengerti hal-hal apa yang terbaik yang harus kami kerjakan, turut dengan kehendak-Mu. Kami mau bawa kepada-Mu setiap pergumulan kami masing-masing. Apapun yang menjadi masalah dan persoalan kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu. Dan biarlah Roh Kudus, biarlah Tuhan yang melawat setiap kami, menjamah yang sakit, menguatkan yang lemah, melepaskan yang terikat dan terbebas dari belenggu dosa, memberikan kekuatan baru kepada yang tidak berdaya, dan menyatakan kuasa mujizat-Mu sebagai jalan keluar yang ajaib bagi setiap kami yang sedang di dalam persoalan. Terima kasih ya Tuhan, segala puji, hormat, dan syukur hanya bagi-Mu. Di dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari saudara kita sama-sama berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan ini. Kiranya Tuhan memberkati-Mu dan melindungi-Mu, diberkati studi pekerjaan-Mu, diberkati keluarga-Mu, diberkati kesehatan-Mu, diberkati keuangan-Mu, diberkati keluar masuk-Mu, diberkati segala aspek hidup-Mu. Apa yang dikerjakan oleh tangan-Mu, Tuhan buat berhasil. Tuhan menyinari-Mu dengan wajah-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya
Firman Tuhan pada pagi hari ini akan menjadi berkat dan kekuatan bagi saudara dan saya, dan kiranya Roh Kudus yang akan membantu setiap kita untuk lebih lagi memahami akan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa di dalam program perenungan berikutnya. Haleluya.